burung merpati di atas istana. Ketika kekuasaan kehilangan rakyat dan kepemimpinan kehilangan nurani. Ada sesuatu yang menarik ketika kita membicarakan kekuasaan. Dari kejauhan, istana selalu tampak megah. Gedungnya tinggi, lampunya terang, penjagaan ketat. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik. Di dalamnya ada keputusan-keputusan besar yang dapat menentukan nasib jutaan manusia. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering terlupakan. Di tengah megahnya istana itu, masihkah terdengar suara rakyat kecil? Ataukah suara rakyat perlahan-lahan menjadi semakin jauh setelah seseorang berhasil menduduki kursi kekuasaan? Bayangkan seekor burung merpati terbang di atas istana. Ia tidak mengenal partai, ia tidak mengenal koalisi, ia tidak mengenal jabatan, ia tidak mengenal siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang beroposisi. Dari atas sana, ia hanya melihat manusia, rakyat yang bekerja, petani yang menanam, pedagang yang berjualan, guru yang mengajar, buruh yang bekerja, nelayan yang pergi ke laut, orang tua yang menghitung uang belanja, anak-anak yang berharap mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Merpati itu tidak melihat warna partai, ia hanya melihat kehidupan manusia. Mungkin justru karena itulah kita perlu sesekali belajar melihat politik dari ketinggian, bukan dari kursi partai, bukan dari ruang kekuasaan, bukan dari kepentingan kelompok, tetapi dari tempat rakyat berdiri. Di sanalah kita akan menemukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sekaligus sangat menakutkan. Untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan? Dalam demokrasi modern, partai politik merupakan bagian penting dari kehidupan politik. Partai dibutuhkan untuk mengorganisasi aspirasi masyarakat, menyiapkan kader, menawarkan program, dan menghubungkan rakyat dengan pemerintahan. Tetapi persoalannya muncul ketika partai tidak lagi sekadar menjadi sarana perjuangan politik, melainkan berubah menjadi sebuah mesin kekuasaan. Sebuah mesin tentu membutuhkan bahan bakar. Mesin politik pun demikian. Ia membutuhkan uang, ia membutuhkan jaringan, ia membutuhkan kampanye, ia membutuhkan relawan, ia membutuhkan kendaraan politik, ia membutuhkan konsolidasi, ia membutuhkan logistik, dan semua itu membutuhkan biaya. Disinilah persoalan menjadi rumit. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah mengingatkan bahwa mahalnya biaya politik dan ketergantungan kandidat kepada penyandang dana dapat menciptakan konflik kepentingan. Kajian KPK menyebut adanya kondisi ketika calon merasa berutang budi dan harus mengembalikan modal politik setelah memperoleh jabatan. Bahkan penyandang dana dapat mengharapkan keuntungan tertentu setelah kandidat memenangkan pemilihan. Side turn search, no turn search fund. Maka muncul sebuah pertanyaan yang seharusnya membuat kita berpikir. Jika seseorang mengeluarkan biaya yang sangat, apakah setelah berkuasa ia akan benar-benar bebas dari kepentingan yang mengantarkannya ke sana? Inilah persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan partai. Ketika biaya politik berubah menjadi utang politik, kekuasaan politik idealnya merupakan amanah. Tetapi politik yang terlalu mahal dapat menciptakan sesuatu yang berbahaya. Utang politik. Seseorang dibantu, seseorang didukung, seseorang dibiayai, seseorang diberi jaringan, seseorang diberi kendaraan politik. Kemudian ia menang. Setelah menang, persoalan baru dimulai. Siapa yang harus dibalas? Siapa yang harus diberi tempat? Siapa yang harus diperhatikan? Siapa yang harus mendapatkan akses? Siapa yang harus mendapatkan proyek? Siapa yang harus diprioritaskan? Disinilah politik dapat kehilangan wajah idealnya. Rakyat memilih seorang pemimpin untuk mengurus kepentingan mereka. Tetapi pemimpin bisa saja merasa memiliki kewajiban moral kepada mereka yang membiayai perjalanan politiknya. Akhirnya terjadi benturan antara dua kepentingan, kepentingan rakyat dan kepentingan jaringan kekuasaan. KPK bahkan mencatat bahwa politik berbiaya tinggi dapat membuka ruang bagi praktik koruptif, termasuk kebijakan, pengadaan, proyek, perizinan, dan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu sebagai bentuk balas jasa politik. Cite Lotorno Search de. Inilah sebabnya politik yang mahal bukan hanya persoalan angka, ia adalah persoalan moral. Ketika rakyat menjadi al-ekuasaan, pada awalnya rakyat disebut sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat didatangi, rakyat disapa, rakyat dipeluk, rakyat didengarkan, rumah rakyat didatangi, pasar rakyat dikunjungi, pesan-pesan tentang kesejahteraan rakyat disampaikan, janji-janji dibuat. Tetapi setelah pemilu selesai, spanduk diturunkan, panggung dibongkar, kamera pergi, tim sukses pulang, dan rakyat kembali kepada kehidupannya. Disinilah demokrasi menghadapi ujian moralnya.
Apakah rakyat benar-benar menjadi tujuan? Ataukah rakyat hanya menjadi jalan menuju kekuasaan? Sebab ada perbedaan yang sangat besar antara berpolitik untuk rakyat dan menggunakan rakyat untuk berkuasa. Keduanya dari luar tampak hampir sama, tetapi secara moral keduanya bertolak belakang. Politik dan filsafat kekuasaan. Filsafat politik sesungguhnya tidak pernah berhenti pada pertanyaan, siapa yang berkuasa? Pertanyaan yang lebih penting adalah, untuk apa kekuasaan digunakan? Kekuasaan dapat menjadi alat pelayanan, tetapi kekuasaan juga dapat menjadi alat penindasan. Kekuasaan dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan, tetapi kekuasaan juga dapat menjadi jalan menuju keserakahan. Kekuasaan dapat membangun peradaban, tetapi kekuasaan juga dapat membangun dinasti. Karena itu, masalah utama bukan hanya siapa yang berada di atas. Masalahnya adalah apa yang ada di dalam hati orang yang berada di atas. Ketika kekuasaan menjadi tujuan, pemimpin akan sibuk mempertahankan kursinya. Ketika kekuasaan menjadi amanah, pemimpin akan sibuk mempertanggungjawabkan kursinya. Inilah perbedaan yang sangat tipis dalam kata-kata, tetapi sangat jauh dalam akibatnya. Periode kedua dan penyakit mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem politik modern, seorang pemimpin hampir selalu menghadapi satu persoalan, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Hari ini memikirkan kemenangan, besok memikirkan elektabilitas. Setelah itu memikirkan koalisi, kemudian memikirkan survei, kemudian memikirkan dukungan, kemudian memikirkan pemilihan berikutnya. Akibatnya, seorang pemimpin dapat terjebak dalam siklus yang tidak pernah selesai. Belum selesai membangun pemerintahan, sudah memikirkan periode berikutnya. Belum selesai melayani rakyat, sudah menghitung suara. Belum selesai menyelesaikan persoalan masyarakat, sudah menghitung dukungan politik. Akhirnya pertanyaan yang semestinya, apa yang terbaik untuk rakyat, dapat bergeser menjadi, apa yang terbaik untuk kelangsungan kekuasaan saya. Disinilah demokrasi membutuhkan moralitas. Sebab demokrasi tanpa moral hanya akan menghasilkan kompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Padahal, demokrasi seharusnya menghasilkan kekuasaan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu kita melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah persoalan tersebut, sejarah Islam menghadirkan sebuah figur yang sangat menarik untuk dibandingkan. Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya pemimpin agama. Beliau juga menjadi pemimpin masyarakat Madinah, pemimpin politik, hakim, panglima, pendidik, dan pembangun sebuah tatanan masyarakat. Namun yang menarik bukan sekadar banyaknya fungsi yang beliau jalankan. Yang menarik adalah bagaimana kekuasaan itu diperlakukan. Jika kekuasaan adalah tujuan, maka semakin tinggi seseorang naik, semakin besar keinginannya menikmati dunia. Tetapi jika kekuasaan adalah amanah, semakin tinggi seseorang naik, semakin besar tanggung jawab yang harus dipikulnya. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah kemuliaan yang boleh dinikmati sesuka hati. Ia adalah amanah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 mengajarkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia hendaknya dilakukan dengan adil. Pesannya sangat dalam. Amanah lebih dahulu daripada kepentingan. Keadilan lebih dahulu daripada kelompok. Kebenaran lebih dahulu daripada keuntungan pribadi. Dari Makkah menuju Madinah. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW terdapat fase yang sangat penting. Ketika dakwah beliau menghadapi tekanan berat di Makkah, terdapat riwayat mengenai upaya elit Quraisy untuk menghentikan dakwah dengan menawarkan berbagai keuntungan duniawi, kekuasaan, kekayaan, kedudukan, perkawinan. Tetapi jalan itu tidak dipilih. Dakwah diteruskan, tekanan diterima. Kemudian datanglah hijrah. Madinah menjadi tempat lahirnya sebuah masyarakat baru. Menariknya, ketika akhirnya memiliki pengaruh, pengikut, kekuatan politik, dan kekuatan militer, kekuasaan itu tidak berubah menjadi proyek memperkaya diri. Disinilah pertanyaan moral yang menjadi sangat kuat. Jika kekuasaan adalah tujuan pribadi, mengapa setelah kekuasaan berada di tangan seseorang, tidak kemudian digunakan untuk membangun kemewahan pribadi? Pertanyaan seperti inilah yang membuat kehidupan Nabi Muhammad menarik, bahkan bagi sebagian pemikir non-Muslim. Kesaksian Michael H. Hart. Michael H. Hart dalam bukunya The Status menempatkan Muhammad pada urutan pertama tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Hart memberikan alasan yang sangat menarik. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya tokoh yang menurut penilaiannya mencapai keberhasilan luar biasa sekaligus pada tingkat keagamaan dan duniawi. Dengan kata lain, Muhammad bukan hanya berpengaruh sebagai tokoh agama,
tetapi juga sebagai pemimpin politik yang sangat efektif. Cite turn search meme. Perlu ditekankan bahwa Hart sedang melakukan penilaian historis, bukan memberikan pembuktian teologis tentang kenabiaiknya. Seorang penulis non-Muslim melihat sesuatu yang sangat besar. Kombinasi antara agama, moralitas, kepemimpinan masyarakat, dan perubahan sejarah dalam satu sosok. Thomas Carlyle dan pertanyaan tentang ketulusan. Ada pula Thomas Carlyle, pemikir dan sejarawan dari Skotlandia. Dalam On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History, Carlyle secara khusus membahas Muhammad dalam kuliah berjudul The Hero as Prophet, Mahomet Islam. Carlyle bahkan menolak penjelasan sederhana bahwa Muhammad hanyalah seorang penipu atau pemalsu agama. Menurutnya, penjelasan semacam itu tidak memadai untuk menerangkan besarnya perubahan yang terjadi dan pengaruh ajaran Muhammad terhadap manusia. Cite turn toward search sad. Ini menarik, sebab persoalannya bukan apakah seorang non-Muslim menerima seluruh doktrin Islam atau tidak. Persoalannya adalah, Muhammad dapat dijelaskan hanya dengan motif memperkaya diri dan mengejar kekuasaan. Dan Carlyle menilai penjelasan sesederhana itu tidak memadai. Anomali dalam teori kekuasaan. Disinilah muncul sebuah anomali. Dalam banyak teori kekuasaan, manusia yang memperoleh kekuasaan cenderung memiliki dorongan untuk mempertahankannya. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula godaan untuk memperbesar kekayaan, pengaruh, jaringan, dan warisan keluarga. Kita dapat melihat fenomena dinasti politik di berbagai belahan dunia. Kekuasaan dapat berubah menjadi warisan. Nama keluarga menjadi kendaraan politik. Jaringan kekuasaan dipelihara, anak dipersiapkan, keluarga ditempatkan, pengaruh diperluas, seolah-olah negara adalah rumah keluarga. Tetapi Muhammad SAW tidak meninggalkan sebuah dinasti politik keluarga yang meneruskan kekuasaan kenabian. Yang diwariskan bukan kursi, bukan kerajaan keluarga, bukan harta kekuasaan. Yang diwariskan adalah ajaran, nilai, iman, akhlak, dan sebuah tatanan kehidupan. Dan inilah perbedaan yang sangat mendasar. Apa yang diwariskan seorang pemimpin? Pertanyaan ini seharusnya kita ajukan kepada setiap pemimpin. Bukan berapa banyak hartanya. Bukan berapa luas pengaruhnya. Bukan berapa lama keluarganya berkuasa. Tetapi, apa yang ditinggalkannya bagi rakyat? Apakah rakyatnya menjadi lebih sejahtera? Apakah hukum menjadi lebih adil? Apakah orang miskin lebih terlindungi? Apakah pendidikan lebih baik? Apakah masyarakat lebih bermartabat? Apakah korupsi berkurang? Apakah generasi berikutnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Itulah ukuran yang jauh lebih bermakna. Membandingkan dengan realitas Indonesia. Disinilah kajian ini menjadi tidak nyaman. Karena realitas politik kita menunjukkan bahwa persoalan biaya politik bukan sekadar teori. KPK telah berkali-kali mengungkap hubungan antara mahalnya biaya politik, ketergantungan pada donatur, konflik kepentingan, dan risiko korupsi. Dalam salah satu kajiannya, KPK bahkan mencatat bahwa biaya pencalonan kepala daerah dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sementara sumber dana dari sponsor dapat menciptakan harapan timbal balik setelah kandidat menang. Cite search month. Maka ketika kita melihat seorang pejabat terseret korupsi, jangan hanya bertanya, mengapa dia serakah? Pertanyaan, kita juga harus bertanya, bagaimana sistem politik membuat seseorang membutuhkan biaya sedemikian besar untuk memperoleh kekuasaan? Siapa yang membiayai? Apa kepentingan di balik pembiayaan itu? Bagaimana biaya tersebut dikembalikan? Apakah kebijakan publik kemudian menjadi tempat pembayaran utang politik? Inilah pertanyaan yang lebih tajam. Jangan salahkan partai saja, namun kita juga harus adil. Tidak benar jika seluruh partai politik dianggap jahat. Tidak benar pula jika semua politisi pasti korup. Dan tidak benar bahwa semua pemimpin yang lahir dari partai tidak mencintai rakyat. Partai politik adalah instrumen demokrasi. Yang harus dikritik adalah ketika instrumen berubah menjadi tujuan. Politik seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan. Jangan sampai kesejahteraan rakyat justru menjadi jalan menuju keuntungan politik. Itulah pembalikan moral yang berbahaya. Burung merpati dan istana. Mungkin karena itu kita kembali kepada burung merpati. Ia terbang di atas istana, tidak membawa spanduk, tidak membawa bendera partai, tidak membawa proposal proyek, tidak membawa daftar donatur, tidak membawa survei elektabilitas. Ia hanya terbang. Dan dari atas sana ia melihat sesuatu yang sederhana. Di balik istana yang megah, ada rakyat yang masih menghitung harga beras. Ada orang tua yang memikirkan biaya sekolah anaknya. Ada petani yang menunggu hasil panen.
Ada pedagang kecil yang takut dagangannya tidak laku. Ada buruh yang berharap upahnya cukup sampai akhir bulan. Ada guru yang tetap mengajar meskipun penghasilannya terbatas. Ada anak muda yang mencari pekerjaan. Ada orang miskin yang tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Mereka tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai berbicara tentang rakyat. Mereka membutuhkan pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat ketika kamera sudah dimatikan. Agama memberikan ukuran yang lebih tinggi. Islam tidak mengajarkan bahwa kekuasaan adalah hak istimewa. Kekuasaan adalah amanah. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula pertanggungjawaban. Dalam pandangan agama, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada partai, tidak hanya kepada pendukung, tidak hanya kepada penyandang dana, tidak hanya kepada pemilih, tetapi pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesuatu yang tidak selalu dimiliki oleh teori politik sekuler. Politik modern memiliki hukum, memiliki konstitusi, memiliki lembaga pengawasan, memiliki pemilu, memiliki parlemen, memiliki pengadilan. Semua itu penting. Tetapi agama menambahkan satu pengawasan yang berada jauh lebih dalam, pengawasan hati. Sebab seseorang dapat menghindari kamera, dapat menyembunyikan transaksi, dapat mengelabui laporan, dapat mencari celah hukum, tetapi ia tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang takut kehilangan kursi dan pemimpin yang takut kehilangan amanah. Barangkali inilah perbedaan paling mendasar. Pemimpin yang takut kehilangan kursi akan bertanya, bagaimana saya tetap berkuasa? Pemimpin yang takut kehilangan amanah akan bertanya, bagaimana saya mempertanggungjawabkan kekuasaan ini? Pemimpin yang takut kehilangan dukungan akan bertanya, apa yang disukai rakyat? Pemimpin yang takut kepada Allah akan bertanya, apa yang benar di hadapan Allah? Dua pertanyaan itu kadang menghasilkan jawaban yang sama. Tetapi ketika kepentingan politik bertabrakan dengan kebenaran, disitulah karakter seorang pemimpin terlihat. Pada akhirnya, masalah terbesar bukan sistem. Sistem memang penting. Sistem politik harus diperbaiki. Pendanaan politik harus transparan. Mahar politik harus diberantas. Konflik kepentingan harus diawasi. Pengadaan pemerintah harus bersih. Lembaga pengawas harus kuat. Partai harus memperbaiki kaderisasi. Rakyat harus semakin kritis. Semua itu penting. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Sistem yang baik tanpa manusia yang baik tetap dapat disalahgunakan. Karena itu, pembenahan politik harus berjalan pada dua sisi, membenahi sistem dan membenahi manusia. Kita tidak cukup hanya mencari pemimpin yang pintar. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki rasa takut menyalahgunakan kekuasaan. Tidak cukup mencari pemimpin yang pandai berpidato. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup diam-diam berbuat benar ketika tidak ada kamera. Tidak cukup mencari pemimpin yang mampu memenangkan pemilu. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan kepercayaan rakyat. Dan mungkin inilah makna burung merpati. Merpati sering menjadi simbol kedamaian. Tetapi dalam renungan ini, ia bisa menjadi simbol lain, kesederhanaan dalam melihat manusia. Merpati tidak bertanya, siapa partainya, siapa pendukungnya, siapa donaturnya, siapa keluarganya, siapa yang akan menggantikannya. Merpati hanya melihat manusia. Mungkin politik juga seharusnya demikian. Sebelum melihat partai, lihatlah rakyat. Sebelum menghitung suara, hitunglah penderitaan. Sebelum menghitung biaya kampanye, hitunglah berapa banyak keluarga yang belum sejahtera. Sebelum menghitung peluang periode kedua, hitunglah amanah periode pertama. Dan sebelum menghitung berapa banyak kekayaan yang dapat dikumpulkan, hitunglah berapa banyak kebaikan yang dapat ditinggalkan. Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan bertanya, siapa yang pernah berkuasa? Sejarah juga akan bertanya, apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu? Sebab kursi kekuasaan pada akhirnya akan kosong, jabatan akan berakhir, spanduk akan dilepas, foto akan diturunkan, pidato akan dilupakan, nama-nama perlahan memudar. Tetapi akibat dari sebuah keputusan dapat tinggal jauh lebih lama daripada orang yang membuat keputusan itu. Karena itu, pemimpin sejati bukanlah orang yang paling lama duduk di kursi kekuasaan. Pemimpin sejati adalah orang yang ketika meninggalkan kursinya, rakyat masih merasakan kebaikan dari kehadirannya. Dan mungkin disitulah kita memahami mengapa sosok Nabi Muhammad SAW terus dibicarakan setelah lebih dari 14 abad. Bukan karena beliau meninggalkan istana, bukan karena beliau membangun dinasti kekayaan, bukan karena beliau mewariskan kursi kekuasaan kepada anak-anaknya, tetapi karena beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih panjang umur daripada kekuasaan.
keyakinan, nilai, akhlak, hukum, ilmu, persaudaraan, dan sebuah peradaban. Mikhail Hart melihat pengaruh luar biasa itu dari perspektif sejarah. Thomas Carlyle melihat ketulusan dan kebesaran figur Muhammad dari perspektif seorang pemikir barat. Keduanya datang dari luar tradisi Islam, tetapi sama-sama memberikan kesaksian bahwa Muhammad tidak mudah dijelaskan hanya sebagai seorang pencari keuntungan duniawi. Saya turn search Imam. Maka barangkali pertanyaan paling penting bagi seorang pemimpin bukanlah berapa lama saya akan berkuasa, tetap saya ketika kekuasaan itu sudah ada, karena kekuasaan dapat diwariskan kepada keluarga. Harta dapat diwariskan kepada anak. Jabatan dapat diwariskan melalui dinasti. Tetapi keteladanan hanya dapat diwariskan melalui kehidupan yang benar-benar dijalani. Dan ketika suatu hari semua kursi kekuasaan telah kosong, ketika semua lampu istana telah padam, mungkin masih ada seekor burung merpati yang terbang di atasnya. Ia tidak mengenal siapa yang dahulu duduk di dalam istana. Ia hanya melihat rakyat di bawahnya. Dan di sanalah ukuran terakhir seorang pemimpin. Bukan seberapa tinggi ia pernah terbang menuju kekuasaan, tetapi seberapa banyak manusia yang menjadi lebih baik karena ia pernah berada di sana. Semoga kita tidak hanya diberi pemimpin yang kuat memegang kekuasaan, tetapi pemimpin yang kuat menahan dirinya dari godaan kekuasaan. Semoga yang singkat bermanfaat.